Oke guys, sekarang kami akan melanjutkan video yang tadi, yaitu pencopotan udah saya jelaskan untuk teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan memasang kembali menggunakan yang baru ya, konektor cas yang baru ya. Ini kakinya bagus ya, tidak ada yang cacat. Nah, ini suku cadangnya atau spare partnya seri tablet ya. Penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti pemasangannya ini posisinya di bawah ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus membersihkan dulu pada bagian lubang-lubang ini ya, yang akan mau dipasang supaya agak sedikit bersih ya lubang ini, agar bisa kita panaskan menggunakan solder. Jadi kita tanpa menggunakan blower-bloweran ya. Jadi bagi teman-teman yang punyanya solder ya, bagi yang punyanya blower, jadi sesuai request teman-teman aja. Kemudian kita gunakan pinset bikinan ya, seperti ini kita harus lubangin dulu yang ini ya, kita panasin ya. Nah, ini kayak nggak ada lubangnya nih satunya ya. Kalau misalnya teman-teman punya alat yang khusus buat narik timah, silahkan dipakai. Tapi saya lagi sedang mengusahakan tanpa menggunakan alat-alat yang banyak, agar teman-teman bisa memahami dan mudah untuk belajar ya. Nah, setelah teman-teman ini udah sedikit bersih, jadi tidak ada gelombang yang menimbul, posisi rata kayak gini, nggak apa-apa, teman-teman bisa pasang. Kemudian sebelumnya teman-teman di sini kasih cairan fluk dulu ya. Jadi manfaat fluk ini banyak. Jadi fluk itu kayak apa sih bang? Nah, fluk ini seperti ini teman-teman ya, Amtek ya. Teman-teman bisa dikasih, kemudian ditempelin ke area sini. Fungsinya agar nanti kestabilan panas ini bisa kenetralisir oleh si fluk yang setahu saya ya. Terus bagaimana bang itu belum lubang ya, nggak apa-apa, nanti kita panaskan perlahan-lahan. Nah, jadi kita sisi-sisi ininya kita kasih fluk dulu, agar saat teman-teman pemasangan itu mudah. Sama di sini kasih lagi ya. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Teman-teman bisa menggunakan tangan ataupun pinset. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Jadi nanti teman-teman yang hajar ini jangan langsung ke konektor yang 5 mata ini ya, 5 pin ini, tapi yang pada bagian kaki-kaki ini dulu ya. Tapi takutnya ini pada bagian ini beda atau tidak ya. Teman-teman bisa dilihat pada konektor ini ya, handphone ini. Soalnya lekukannya agak sedikit beda ya. Jenisnya lekukan agak sedikit beda, jadi teman-teman kalau misalkan seperti ini bisa diakalin dengan sendiri ya. Oke, coba kita panaskan.
Tapi takutnya ini lubangnya agak beda ya, ngerinya di situ nanti kalau udah nempel tapi lubangnya kurang pas malah kita bongkar lagi. Biasanya seperti itu untuk resikonya tukang servis ya teman-teman. Kita tekan menggunakan ini dulu agar si kaki ini masuk. Terus kita lihat dulu pada bagiannya apa namanya, pada bagian lubangnya dia masuk atau tidak. Takutnya ini ukurannya beda karena biasanya kalau untuk pembuatan ulang ataupun dari ori itu beda-beda. Kecuali teman-teman belinya yang khusus ori, nah baru. Nah setelah itu teman-teman bisa dilihat ya, jadi bagian mana yang kiranya kurang masuk. Nah bagian sebelah sini nih, jadi kita bengkokin dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman matanya harus tajam ya. Jadi ini pada bagian kaki ini ya, posisinya ini agak sedikit ke sono, jadi enggak masuk ke bagian sini ya. Jadi kalau untuk yang pada bagian ini udah presisi semua ya. Jadi teman-teman ini harus ditekuk sedikit. Tapi untuk mata apinya ini lurus ya. Kita kasih fluk lagi. Kita kasih fluk biar tidak terlalu gosong banget. Kasih fluk secukupnya aja. Selanjutnya kita panasin lagi. Jadi kita panasin dua-duanya, tempelin aja. Kalau bisa teman-teman suhunya tambahin lagi ya, 350 kita tambahin yaitu 400. Agar nanti si kaki-kaki ini mudah untuk masuk. Kalau untuk teknik blower uap itu lebih cepat ya, teknik blower uap, karena dia panasnya merata dan melingkar ya. Kalau ini untuk khusus buat pemula-pemula, jadi gampang-gampang susah ataupun sedikit rumit. Kita lihat lagi. Kalau untuk posisinya dia udah mulai kuat, hanya saja kurang ke bawah ya, hanya saja kurang ke bawah. Oke, kita lanjut lagi, panaskan lagi ya. Selanjutnya teman-teman kasih timah ya. Kasih timah agar pada saat pemanasan ini mudah. Lanjut lagi teman-teman, panaskan lagi ya sambil sedikit ditekan ya.
Jadi kalau untuk cara membukanya itu harus sedikit congkel ke atas, tapi kalau untuk pemasangan sedikit ditekan. Jadi perlahan-lahan nanti dia akan mengunci ataupun rapat ya. Karena ini posisi kakinya ini beda ya, beda dengan yang bawaan, sehingga tidak mudah langsung masuk ini. Tapi yang penting untuk pada bagian kaki 5 pinnya ini pas. Oke, setelah ini pemasangan sudah nempel pada kaki-kakinya, teman-teman bisa untuk yaitu untuk menekan pada bagian konektor ini ya, pada bagian kaki konektor jas ya, ditekan ke bawah sedikit. Kemudian teman-teman kasih fluk lagi ya. Jadi kalau ini udah kekunci nggak apa-apa, tinggal teman kasih fluk lagi. Nanti kita tes apakah bisa mengisi atau tidak ya handphonenya ya. Nah seperti ini. Kemudian teman-teman siapkan yaitu timah tinolnya ya, langsung tempelkan kepada bagian sini ya. Jadi kalau misalkan panasnya berlebihan, dia solder ini tidak akan melekat, tapi turunkan ke arah 350 lagi angkanya ya, agar nanti si solder ini menempel lagi ya. Kita tambahkan lagi. Oke, sudah selesai. Kita lihat. Kita bersihkan dulu menggunakan tisu ya. Jadi yang bekas cairan ini kita bersihkan dulu. Cairan fluk. Kemudian timah-timah yang ini teman-teman singkirkan ya. Sisa-sisa timah. Ya. Kita lihat apakah menempel atau tidak ya. Jika misalkan kurang menempel, teman-teman bisa ditambahkan lagi ya. Sekiranya kurang menempel, teman-teman bisa ditambahkan lagi. Jadi kalau enggak, posisi handphonenya ini dibalik seperti ini, tabletnya ya. Nah, agar posisinya nanti dapat. Kita kasih timah lagi. Ini yang jalur posisi sini kayaknya kurang ya.
kasih fluk lagi. Jadi fluk ini fungsinya untuk memisahkan juga ya, jadi mengamankan pin-pin ya. Kita tambahkan lagi fluk, jadi biar menempelnya ini sempurna ya. Oke, sekarang sudah terpasang semua. Nah, ini hasilnya udah kepasang semua untuk pada bagian kaki-kaki ya. Tinggal kita bersihkan pada posisi-posisi pinggirnya ya. Jadi kalau untuk teman-teman masih sekiranya kurang kenceng, bisa didobelin lagi, diulangin lagi, yang penting kenceng, hasilnya akan sempurna ya. Kita bersihkan menggunakan tisu. Selanjutnya kita tes menggunakan charger ya. Nanti kita akan rapikan lagi pada bagian sini. Kita turunkan dulu soldernya. Oke, kita coba cas ya. Jadi kalau konektor baru ini, nah dia nyala. Kalau konektor baru ini lebih presisi. Jadi kalau untuk menyervis itu sebenarnya memakan waktu dan membutuhkan waktu dan ketelitian dan ketekunan ya. Jadi tergantung teman-teman mau asal nempel kayak atau mau asal gabung ataupun sekedar nempel jalur ataupun kuat kokoh keker ya, tergantung si teknisinya ya. Ini baterainya lowbat banget, ini baterainya low, ini durasinya sampai 20 menit teman-teman, cuma masang itu doang karena saya menggunakan solder, baterainya low.
Oke, cukup sekian, terima kasih. Jadi seperti itu untuk sistem cara memasangnya ya. Sekian, terima kasih. Next video selanjutnya ya. Kalau lopet kayak begini, ngangkat putus lagi, harus dipancing menggunakan power supply. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.